Sleman ya. Dulu kuliah di mana Mas Rahmat? Saya di STEMI Amik Riau, Pak. Di STEMI Amik Riau. Riau. Riau, Pak, bukan baru. Oh, di Riau ya. Di Riau. Emang aslinya dari Riau atau Jogja? Aslinya Riau, Pak. Aslinya Riau, sekarang bekerja di Jogja gitu ya? Enggak, khusus kuliah aja, Pak. Oh gitu. Wah, berarti sudah di Jogja nih. Udah sekitar sebulan lebih lah, Pak. Oke, mantap. Siap masuk offline kayaknya. Iya, Pak, harapannya offline. Semoga ya. Kita juga harapannya offline juga ya. Online gini, wah nggak puas juga ya. Jadi ada kurang pertemuan efektif, online Pak. gini. Apalagi di kampung kayak saya nih, kalau online terus susah, Pak. Iya, dari sisi koneksi juga susah, dari sisi dari interaksi juga kurang lah. Ya kan? Kita nggak bisa interaksinya nggak maksimal karena nggak ketemu langsung gitu. Oke, kita tadi siapa yang terlempar lagi? Semoga aman ya. Saya, Pak. Ini dalam perjalanan dari Kartosuro ke Jogja. Oh gitu, Mas Arif. Sambil nyetir apa enggak, Mas Arif? Enggak, saya di belakangnya supir kok. Oke, semoga lancar perjalanannya. Mungkin sambil kita buka saja perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, suara saya aman ya? Aman, Pak, aman. Aman ya. Nanti kalau ada kendala mohon disampaikan. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah kita bertemu di pertemuan pertama kita ya. Jadi perkenalkan sebelumnya, saya Andika Giri Persada. Saya di sini di mata kuliah transformasi digital ya, diminta oleh Pak Teduh untuk mengisi beberapa pertemuan khususnya pasca UTS ini. Jadi ada 3 pertemuan ya. Jadi mulai tahap pertama sampai tahap ketiga dari proses transformasi digital yang kemarin secara umum sudah disampaikan oleh Pak Teduh. Ya, kita nanti akan lihat realita di masyarakat atau realita di lapangan itu seperti apa. Sendiri nanti saya akan lebih banyak bicara mungkin kasus, berbicara mungkin praktek langsung yang ada di lapangan gitu. Jadi nanti silahkan teman-teman untuk langsung menanggapi saja, karena kita konsepnya diskusi ya. Jadi tidak ada materi yang terlalu teoritis banget gitu, nggak ada. Kalau rekan-rekan semua ingin mempelajari teorinya dari mulai tahap 1 sampai tahap 5, sepertinya sudah di-share oleh Pak Teduh. Untuk share dalam bentuk referensi buku sudah ada juga dalam bentuk video, sudah lengkap mulai dari stage pertama sampai stage terakhir. Oleh karena itu kita akan mungkin lebih banyak nanti studi kasus, beberapa saya akan picu diskusi gitu ya. Beberapa kasus yang pernah khususnya saya pernah alami dalam proses transformasi digital di masyarakat gitu ya. Jadi kita bicaranya di sini objeknya masyarakat karena nanti kita bisa lebih luas, masyarakat tuh ya konteksnya luas ya, bisa jadi masyarakat itu sendiri di sosial masyarakat atau bisa jadi di bidang pemerintahannya, di bidang pendidikannya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mendiskusikan itu. Jadi nanti silahkan kalau teman-teman misalnya punya kasus sendiri atau di lapangan kok pernah mengalami kasus yang serupa atau mungkin bahkan membantah apa yang saya sampaikan juga dipersilahkan gitu. Oke, kita masuk tahap pertama. Sebelumnya saya boleh tahu bahwa rekan-rekan ini sekarang masuk ke semester berapa ya? Di MI. Semester 1. Semester pertama ya. Oke, semester pertama tapi untuk mahasiswa magister gitu ya. Jadi tentu beda ya. Mahasiswa sudah tua. Ini agak sedikit berbeda. Karena saya tuh paling suka kalau mengampu atau menjadi dosen untuk mata kuliah atau untuk mahasiswa semester pertama. Tapi semoga saya tidak salah perlakuan gitu ya. Karena saya biasanya mengisi
paling suka kalau request yang mahasiswa yang S1. Semoga saya tidak salah memperlakukan teman-teman nanti. Stage 1 adalah foundation atau ya dasarnya ya. Mungkin kemarin sudah sedikit disampaikan atau bahkan banyak ya. Step 1 sampai step terakhir yaitu yang step 5, di mana antara satu step dan step berikutnya kan ada anak tangga ya. Nah, sebenarnya saya ingin soroti di sini bahwa kemarin kayaknya sudah disampaikan juga bahwa di tahap 1, di tahap foundation itu kita fokus di 2 kunci itu, poin 1 dan poin 2 ini. Sudah saya berikan highlight kotak berwarna merah ya. Jadi kita ada committed ownership dan iterative execution. Komitmen pimpinan. Yang kedua adalah iteratif. Iteratif kan dia berulang ya. Berarti kita menyampaikan atau mengeluarkan produk atau menyampaikan ide transformasi digital tadi secara bertahap. Bagaimana kita mendeliver, kita menyampaikan ide, menyampaikan atau memberikan produk hasil ya produk digital tadi ya yang untuk disampaikan ke masyarakat secara cepat. Nah, cepat tuh berarti ya otomatis kalau cepat berarti dia harus kecil-kecil. Kita menyampaikan kecil-kecil tapi terus-menerus gitu. Nah, itulah yang dinamakan iteratif. Jadi kita gampangannya lah ya, kalau kita membuat sebuah aplikasi ya tidak kita membuat full. Ketika kita skripsi atau tugas akhir kita kan diminta membuat sebuah aplikasi, membuat sistemnya jadi, kita uji cobakan terus baru kita deliver ke masyarakat gitu ya. Yang umum kita sering dengar ada metode metode waterfall, di mana kan itu berurutan ya kalau di metode waterfall seperti air terjun gitu. Jadi di awal kita mulai perancangan, kita buat aplikasi atau produknya, baru kita uji deliver ke masyarakat di fase terakhir gitu. Nah, ini kebalikannya. Untuk iteratif berarti tidak seperti itu. Jadi kita pecah aplikasi yang kita buat itu menjadi step-step kecil-kecil. Ya, gampangnya fitur-fitur lah. Misalnya kita bikin aplikasi ada 5 fitur, ya berarti kita sampaikan fitur A terlebih dahulu, terus fitur B, fitur C, fitur D, dan seterusnya. Nah, kita sampaikan secara iteratif. Nah, mungkin poin yang disampaikan Pak Teduh kemarin kayaknya itu ya, komitmen pimpinan, 1, dan juga tadi eksekusi yang kita berikan secara iteratif. Nah, ini kata kunci dari tahap pertama. Nah, oke, sebelum kita lanjut, nah saya pengen soroti di sini ada anak panah di bagian bawah ya. Sorry. Spotlight. Oke, yang pengen saya soroti adalah di sini ada anak panah ke bagian tangganya. Jadi bukan ke tahap setelah dia foundation. Jadi ya, 2 tahap tadi, komitmen pimpinan dan juga iterative execution, dia berada di anak tangganya. Menuju ke foundation, di sini anak tangganya, di sini belum ada tahap apapun, artinya berarti dari tahap yang belum digital menuju ke tahap foundation gitu. Jadi 2 proses ini adalah proses yang menjembatani dari proses yang belum digital tadi menuju ke tahap pertama tadi. Itu yang mungkin highlight sedikit yang ingin saya sampaikan dari apa yang disampaikan Pak Teduh kemarin mengenai teori tahap 1 yaitu foundation. Oke, kita langsung masuk ke studi kasus praktis. Nah, ini silahkan nanti rekan-rekan untuk tanggapi ataupun ya kita bisa diskusi lah kalau di tempat rekan-rekan semua, karena rekan-rekan semua ini berada di latar belakang masyarakat yang berbeda. Mungkin ada yang tadi sudah bekerja juga, berarti di tempat rekan-rekan bekerja tentu saja memiliki budaya yang berbeda pula. Nah, itu mungkin ada pengalaman unik bagaimana di lokasi rekan-rekan masing-masing proses transformasi digital. Karena kalau kita lihat transformasi digital, apalagi tahap yang tadi ya, pertama, menuju ke pertama, itu kan pasti akan sangat banyak. Akan sangat sulit kita untuk tidak menemukan proses tahap pertama ini, ya, karena memang ini proses yang apalagi sekarang eranya pandemi ya. Di era pandemi ini banyak sekali semua yang tadinya belum digital menjadi digital. Semua yang tadinya belum pernah video conference gitu kan, kita kan tentu banyak ya video conference, paling kita ya lewat apa sih, lewat
WA gitu ya. Kita video bisa mengundang beberapa rekan untuk conference di satu waktu gitu kan. Sebelumnya kan kita nggak mengenal, apalagi Zoom. Zoom itu apa gitu kan? Nggak ada yang mengenal. Dari pihak Zoom-nya sendiri, kita lanjut, juga mungkin ya kaget ya. Mereka pasti tidak akan menyangka bahwa platform mereka akan masif digunakan seperti saat ini. Ya kebetulan pandemi ini ya. Teman-teman kalau rekan-rekan semua kalau lihat di semua aspek lah. Kayaknya hampir semua aspek itu sudah ya ada transformasi digital di situ di beberapa bidang. Oke, kita bahas satu persatu studi kasus praktis. Nah, di sini kita akan bahas beberapa bidang, yaitu ada bidang organisasi, ada pemerintahan, pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Oke, pertama di organisasi. Tadi untuk yang poin pertama dari teori foundation mungkin akan sangat kuat di sini ya, yaitu dukungan dari pimpinan tertinggi. Saya pernah mengalami kasus gini ya, terlibat dalam sebuah proyek pengembangan sebuah sistem di suatu instansi, di mana ya benar itu masih tahap foundation banget, di mana sebelumnya masih menggunakan cara manual, yaitu proses untuk disposisi surat. Mungkin rekan-rekan di sini yang sudah terbiasa atau yang sudah bekerja terbiasa dengan kehidupan administrasi, birokrasi, pasti sudah sering berhadapan dengan yang namanya disposisi surat. Jadi ada surat masuk, diterima oleh bagian mungkin bagian divisi sumber daya ya, atau divisi umum gitu kan. Setelah itu akan diarahkan, suratnya ini akan diarahkan kemana? Biasanya umumnya apapun suratnya akan diarahkan ke pimpinan tertinggi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya dia akan diarahkan. Oh ini relevan kemana sih? Relevan ke divisi keuangan kah? Atau ke humas kah? Atau memang kalau suratnya tadi hanya berupa pemberitahuan ya langsung diarsip saja, atau diminta untuk disosialisasikan ke semua bidang misalnya. Gitu. Lah ada satu kasus saya pernah mengembangkan sebuah sistem di situ, sistem disposisi. Ya proses awalnya normal gitulah ya, ada negosiasi harga dan lain sebagainya, ada identifikasi permasalahan, ada perancangan, analisis kebutuhan gitu ya. Berjalan normal. Semuanya normal. Kita diarahkan untuk diskusi tidak dengan dengan pimpinan tertinggi di awal lah ya. Di awal mereka keinginannya seperti apa sudah kita catat, untuk kemudian pada fase pengembangan kita diarahkan kepada pihak yang terkait. Jadi divisi-divisi atau bidang-bidang yang terkait dengan sistem yang akan dikembangkan tersebut. Oke lah, selama sekian waktu kita kembangkan sistem tersebut, akhirnya pada satu momen jadi. Kita sudah diskusikan beberapa kali, ada perbaikan, diperbaiki, revisi perbaiki, terus-menerus sampai beberapa kali iterasi gitu ya. Sampai akhirnya kita sampaikan atau kita sampai pada satu kesimpulan bahwa sistem itu sudah jadi, sudah siap di-deliver untuk diuji cobakan. Nah, deliver di sini kan digunakan ya oleh klien ya. Nah, akan tetapi digunakan di sini kan bukan berarti sistem sudah 100% tanpa kesalahan. Ya kan? Bahkan ketika kita main game aja lah, misalnya FIFA atau apalah, saya sukanya main FIFA, Pro Evolution Soccer gitu ya. Itu kan kalau di awal mereka launching kan nggak langsung kan mereka versi full kan, pasti mereka ada versi demo, ada versi beta dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu pasti akan ditemukan banyak kritik, banyak kesalahan gitu kan, banyak bugs gitu kan. Itu normal. Untuk sekelas yang sudah perusahaan enterprise gitu aja masih terjadi hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi kasus yang pernah saya alami adalah ketika semua serba sudah jalan ya kita lihatnya dari aspek proses bisnis karena memang kita berinteraksi langsung dengan bidang-bidang atau divisi yang terkait. Mereka bilang oke, sudah sesuai dengan proses bisnis yang selama ini mereka laksanakan. Oke, nggak ada kekeliruan sama sekali. Alhasil ketika kita sampaikan, kita demokan ke pimpinan untuk di launching atau di deliver. Waktu itu saya ingat gitu ya, kita demokan ke pimpinan pada hari Jumat, hari kerja terakhir gitu ya. Sabtu minggunya libur. Nah, pimpinan langsung minta untuk dijalankan full
pada hari Senin. 2 hari kemudian, 3 hari kemudian ya. Berarti hari Jumat, hari kerja terakhir kita demokan, Senin sudah minta untuk dijalankan secara full. Full di sini artinya proses bisnis lama yang konvensional dihilangkan, tidak dipakai lagi. 100% langsung dijalankan menggunakan proses baru yang sudah digital tadi. Alhasil apa? Muncul banyak kesalahan. Gitu kan? Muncul banyak kesalahan, muncul banyak bugs. Akhirnya apa? Ujung akhir ceritanya adalah dari pimpinan tersebut ya marah gitu kan. Ini apa? Ini sistem sudah digitalisasi, katanya membuat lebih produktif, lebih efisien, proses bisnisnya menjadi lebih cepat, malah memperlambat. Banyak keluhan error, banyak keluhan salah, diklik nggak jalan, surat tertukar misalnya gitu kan. Itu keluhan. Sampai pada satu momen mereka menyampaikan bahwa kalau memang masih error gini, mending kita kembali ke cara lama, sistem ini nggak usah digunakan. Wah, itu kan bagaimana menurut pandangan teman-teman jika ada kasus seperti itu? Karena apa? Karena hal seperti ini pasti akan lazim kita temui, terutama jika kita bicara masalah instansi. Instansi khususnya kalau dia instansi pemerintahan pasti akan sangat akan pasti menemukan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu tadi yang ingin saya soroti adalah dukungan dari pimpinan tertinggi. Mungkin kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Teduh ya, di mana ada hambatan, kalau nggak salah ya, nanti dikoreksi kalau saya keliru, ada hambatan dari pimpinan, yaitu bahwa pimpinan itu tidak lagi muda, satu gitu ya. Artinya apa? Ketika mereka tidak lagi muda, mereka tidak melek terhadap teknologi. Ya kan? Mereka menganggap bahwa teknologi itu semacam magic gitu ya. Dari sebelumnya menggunakan kertas, menggunakan digital, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Harapannya itu. Ya memang harapannya itu. Cuman kan jangkanya, kita nggak bisa langsung mengubah ya. Kita lihat di sini. Ada 5 tahap ini, rekan-rekan semua yang harus diperhatikan. Ada tahap foundation, sampai ke tahap terakhir adalah tahap living DNA, di mana setiap tahap itu ada tantangannya masing-masing. Bagaimana sebuah organisasi minta gitu ya, dari sebelumnya bahkan belum tahap foundation, ketika di launching sistemnya mereka langsung minta itu sudah living DNA ya, atau setidaknya sudah fully synchronized lah, sistemnya sudah jalan semua. Nah itu kan susah. Nah itu kadang yang kalau kita terlibat langsung proses transformasi digital tadi, kita akan mengalami kendala di situ. Jadi kita diminta untuk langsung loncat ke tahap terakhir. Ya setidaknya langsung loncat ke tahap keempat itu. Itu kan akan menyulitkan bagi proses tadi transformasi digital. Nah itu tantangan yang biasanya kita temui, dan biasanya memang permasalahan kita temui banyak di sini. Dukungan dari pimpinan tertinggi, mereka harus terlebih dahulu itu melek dengan teknologi, dengan literasi. Kemarin Pak Teduh kayaknya menyoroti ya, literasi dengan bagaimana sebuah produk digital dibuat, bagaimana sebuah produk digital itu diimplementasikan. Mereka harus terlebih dahulu harus melek gitu kan. Tidak menganggap bahwa teknologi itu ya seperti magic. Sebelumnya nggak ada terus langsung mengubah seluruh proses menjadi 100% berjalan gitu kan. Ada prosesnya di situ. Nah, itu yang harus yang memang akan sering terjadi, dan tantangannya ada di situ. Apalagi di tahap awal ya. Bagaimana kita merubah, mentransformasi dari sebelumnya belum ada menjadi ada. Terus yang kedua adalah kesiapan SDM. Ada kasus juga kesiapan SDM, ada juga saya pernah terlibat juga di suatu instansi juga ya disebutnya ya. Cuman dia instansinya tuh ya semacam yayasan gitu, rekan-rekan. Jadi yayasan tuh yang membawai beberapa unit usaha gitu. Bayangkanlah kalau di yayasan biasanya berisi orang-orang yang sudah kenyang pengalaman, yang usianya ya mungkin yang seperti dikatakan Pak Teduh tidak muda lagi di situ. Mereka menginginkan untuk membuat sebuah sistem yang ya intinya saya lupa sistemnya waktu itu, intinya untuk efisiensi lah.
semuanya menjadi tercatat, semuanya menjadi terdokumentasi. Diimplementasikan, ketika diimplementasikan, respon mereka adalah, ini cara login gimana gitu kan, dalam tanda petik ya. Ini cara loginnya gimana? Padahal di situ jelas sudah ada username dan password. Sudah kita sampaikan username-nya menggunakan ini, password-nya menggunakan ini. Masih terkendala. Celakanya adalah seluruh proses harus melalui pimpinan terlebih dahulu. Tanpa melalui pimpinan, maka yang bawah akan deadlock. Sistemnya tidak akan menyampaikan informasi sampai bidang-bidang di bawahnya. Alhasil, 1 minggu kita cek, nggak ada satupun proses yang dilaksanakan. Gitu kan? Karena mandek di mana? Mandek di pimpinan. Itu tadi. Selanjutnya, mereka menginginkan apa? Ini nggak bisa apa dibuat lebih mudah dipahami. Jadi misalnya menggunakan SMS saja, atau menggunakan WA. Oh ya, langsung kita berpikir kan, wah kalau menggunakan SMS, menggunakan WA, kita kembali ke cara lama berarti kan. Itu belum digitalisasi. Ya oke lah, WA, SMS itu sudah produk digital ya. Cuman kita tidak sampai kepada bahwa produk digital tadi untuk mengefisienkan, untuk jadi kita menyimpan gitu, jadi terdokumentasi dengan baik di satu ruang gitu ya. Akhirnya gitu nggak tercapai karena mereka ingin SMS, ingin WA. WA tuh bagus, cepat. Kita merespon WA pasti lebih cepat ya. Kalau misalnya kita lah ya, kita ada di sini ada berlima. Kita komunikasi, satu lewat WA, kita buat grup WA, dengan satu lewat Google Classroom, pasti kita komunikasinya akan lebih interaktif menggunakan WA gitu kan. Ya pasti itu. Cuman kalau tujuannya kita memang ingin proses bisnisnya tersentralisasi, datanya tersimpan baik di situ, semua bisa mengakses di satu sumber, ya nggak bisa. Kalau kita lewat WA, misal gitu ya, saya share link kuliah di WA, kita sudah chattingan banyak gitu, akhirnya link Zoom-nya tadi sudah terkubur. Ketika saya hari ini kuliah jam 13 gitu kan, kalian mesti nyekrol lagi ke atas, wah mana tadi ya link Zoom-nya ya, ya terkubur gitu kan. Itu baru hal yang simpel saja sudah menjadi tidak digitalnya tidak efisien lagi, malah lama gitu kan. Nah itu masuk yang poin 3 itu, jadi keengganan untuk bertransformasi karena antara realita di awal dan hasil di akhir ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Ternyata ribet gitu, ribet dalam tanda kutip ya. Ternyata menganggap bahwa semua itu ribet. Oh gitu. Kalau ribet kembali ke SMS tadi, kembali ke WA. Ya alhasil ya itu tadi. Ya teman-teman bisa bayangkan lah. Itu ada di semua bidang, ada di semua. Saya yakin teman-teman di tempat kerja masing-masing di masyarakat pasti juga akan ada seperti itu. Ginilah. Kalian tentu atau rekan-rekan semua kan tinggal di daerah masing-masing ya. Tentu kan mesti ada RT, ada RW gitu ya. Kan pasti rutin ya ada yang namanya rapat RT gitu kan. Rapat RT kalau saya nggak tahu di tempat kalian mungkin sudah maju atau berbeda dengan di tempat saya ya. Di tempat saya yang namanya rapat RT undangannya masih menggunakan kertas, selembar kertas yang dibagi satu persatu gitu kan. Padahal kita punya grup WA gitu kan. Kenapa nggak di-share lewat WA aja gitu kan? Kita nggak perlu nyetak, kita nggak perlu ngetik, kita nggak perlu kurir yang harus menyampaikan ke satu rumah ke rumah yang lain. Kenapa nggak menggunakan itu? Ya karena itu tadi, mungkin 3 poin ini mungkin yang mendukung tadi, latar belakangi tadi, dukungan pimpinan tertinggi RT. Nah, mungkin RT-nya nggak melek teknologi, nggak punya WA, mungkin bisa. Atau kesiapan SDM. Nanti di WA bahasanya gimana ya? Takut salah gitu kan. Takut salah gitu kadang. Gimana Mas Arief? Pakai datanya habis. Pakai datanya habis. Pakai datanya habis. Pakai datanya habis. Akhirnya nggak terkirim gitu kan. Atau yang paling mencolok ya poin ketiga itu, keengganan untuk transformasi gitu kan. Ya padahal mereka chatting gitu sehari-hari, mereka punya grup
ya aktif menggunakan WA gitu kan, tapi kenapa kok nggak diimplementasikan untuk hal-hal yang seperti ini? Untuk yang undangan aja, undangan rapat, undangan apa ya, kerja bakti, kenapa nggak disampaikan lewat grup WA? Itu ya, itu WA loh, yang ya kemungkinan sekarang hampir semua orang pasti menggunakan lah ya di daerah apapun gitu ya, di lingkup daerah apapun gitu ya. Apalagi kalau kita minta, oke, rapat RT hari ini kita gunakan Zoom. Wah, ya makin Lebih kacau advance lagi. lagi tuh. Lebih ruwet lagi. Coba bayangkan. Mau tanya tadi terkait implementasi yang apa surat surat ya tadi ya, disposisi Disposisi atau apa tadi, ya? Ya. disposisi Itu surat. apakah oke, tadi menarik sih terkait misalkan hari Jumat, oke, keputusan dilaksanakan hari Senin. Apakah itu sudah termasuk training sebelumnya atau enggak? Itu kan masalah SDM juga. Kalau tiba-tiba misalkan harus diimplementasikan hari Senin tapi belum ada apa namanya training sebelumnya yang dilaksanakan, ya sama saja bunuh diri sih tadi. Nah, kebetulan waktu itu bahkan sudah beberapa kali. Kalau kasus yang saya alami dulu ya, untuk kasus itu aja ya, kasus tersebut ya, sudah. Dan memang kita kan waktu itu melibatkan beberapa bidang ya, dan kita memang trainingnya bahkan spesifik di bidang-bidang yang tadi ya. Misalnya ada bidang A, bidang keuangan, ada bidang sumber daya manusia, bidang umum, Oh, dan lain berarti yang sebagainya. nomor 3 ini ya, keengganan bertransformasi berarti ya. Mungkin, atau mungkin kalau saya lebih malah, ya bisa lah ya poin 3. Tapi kalau saya mungkin lebih ke yang poin 1 tadi, Mas. Dukungan Iya, dari harusnya pimpinan. ketika sudah ketok palu ya wis jalani. Iya, Resikonya ketika ada error ya jangan disalahkan, tapi ya karena efek dari keputusan itu dia harusnya support gitu kan. Oh ya enggak apa-apa, ini awal-awal kok gitu kan, harusnya ya. menenangkan ya. Malah panik sendiri. Nah, betul. Karena mereka itu, ya kemarin itu yang disampaikan seperti disampaikan Pak Teduh tadi ya, yang saya ulang bahwa ya kadang pimpinan tertinggi itu mereka ya nggak melek teknologi, itu masalahnya. Mereka nganggap teknologi itu ya seperti magic, bisa memperbaiki semua masalah di suatu organisasi gitu kan, tanpa ada proses di situ. Ya kan, tanpa ada proses foundation, ada silo dan lain sebagainya. Dia pokoknya langsung full synchronize gitu kan, mereka bayangannya mungkin gitu. Padahal ketika kita menyampaikan di awal, menyampaikan kontrak, dan kontrak juga di situ dituliskan berbarengan dengan mereka pimpinan kan, kontrak kan kita nggak diskusi kontrak dengan bidang-bidang tadi, kita langsung ke pimpinan. Bahkan kita sampaikan, kita mengakomodasi beberapa kali jika terjadi perbaikan proses bisnis. Satu. Yang kedua, kita juga sampaikan bahwa nanti ada kemungkinan bugs. Nah, kita ada garansi selama 6 bulan jika ditemukan kesalahan. Jelas di situ. Kenapa kita sampai memberikan ada garansi 6 bulan? Karena kita berasumsi bahwa 6 bulan pasti akan muncul kesalahan gitu kan. Akan ditemukan. Karena kadang sudut pandang programmer dengan sudut pandang pengguna itu nanti akan beda gitu kan. Programmer hanya menguji coba sistem menggunakan data dummy, yang paling berapa sih? Rekan-rekan semua kalau skripsi dulu membuat sistem gitu kan, menggunakan data dummy, menguji coba berapa kali? Bisa nggak menguji coba menggunakan data dummy sampai 100 data dengan kasus yang macam-macam beda-beda? Kan nggak bisa gitu kan? Nah kadang kita menguji coba sebuah sistem yang memang ketika kita launching itu sendiri gitu kan. Nah itu mungkin kalau saya lebih ke poin yang pertama deh itu, pimpinan gitu kan. Jadi literasi dari pimpinan tuh kurang. Mungkin itu. Tapi ya memang nyambung ya ke poin-poin yang lain ya, termasuk kesiapan SDM, juga keengganan bertransformasi. Nah kalau kita soroti lebih dalam, yang poin 2 itu juga bermasalah, kesiapan SDM. Misal untuk kasus yang saya sampaikan, diberikan garansi sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan apa yang terjadi? Jika ternyata misalnya di suatu instansi mereka pimpinannya berganti, proses bisnisnya berubah, apa yang terjadi dengan sistemnya? Akhirnya sistemnya menjadi mangkrak gitu, karena nggak ada sumber daya manusia yang bisa mengubah, atau dalam apa ya, konkretnya nggak ada divisi TI misalnya, bidang teknologi informasi, yang bisa ya sedikit-sedikit mengubah ketika ada perubahan sistem gitulah ya. Nah itu.
Nah, itu kompleks. Jadi kalau kita bicara tahap foundation, menurut saya memang malah justru itu yang paling menantang. Karena kita nggak bicara murni hanya bicara teknologi di situ. Kita bicara manusia di situ. Ya kan? Mengubah dari belum menjadi sudah. Itu kan lama banget gitu kan. Gitu. Nah, itu untuk organisasi. Ada yang tanggapan lagi nggak rekan-rekan semua? Mungkin di tempat kalian mungkin ada isu-isu terkait, isu-isu sejenis gitu yang bisa kita diskusikan terkait ini transformasi digital. Oke, belum ya? Kalau belum kita masuk yang kedua, yang pemerintahan. Ini saya mulai dari kasus juga lagi. Penerapan sistem informasi pemesanan surat. Nah, kebetulan kita sekarang ya program, bukan program ya, apa ya? Project ya. Project pengabdian ya, project pengabdian di Fakultas Teknologi Industri, di mana setiap jurusan diminta untuk membuat produk yang apa ya, intinya bisa berperan kepada masyarakat di sekitar UII. Nah, kebetulan saya yang dipilih waktu itu untuk mewakili yang informatika. Nah, saya kepikiran langsung ketika project itu di launching, kok pandemi masuk gitu ya. Kebetulan pas masa pandemi. Akhirnya saya kepikiran, ketika pandemi, nggak boleh ada, ya sebisa mungkin kita jaga jarak ya. Kalau bisa nggak boleh kita keluar gitulah ya. Kalau bisa dari rumah. Apa ya yang bisa bisa dihandle oleh kita sebagai orang informatika. Akhirnya saya kepikiran di kantor kelurahan atau kantor kecamatan juga bisa. Setiap hari mereka pasti ada orang datang, masyarakat datang untuk melakukan pemesanan surat. Surat untuk keperluan apapun gitu kan. Surat misalnya untuk pengantar ke ke kabupaten misalnya, atau surat nikah atau pengantar pembuatan KTP dan lain sebagainya. Itu kan nggak bisa stop selama pandemi, ya kan? Rekan-rekan semua di sini pernah nggak selama pandemi ngurus STNK, pajak STNK kan tetap jalan kan, nggak stop kan? Apa selama pandemi langsung STNK-nya stop gitu kan? Kita langsung dibebaskan dari pajak kan enggak kan? Nah itu harus jalan. Nah itu kita kepikiran waktu itu menerapkan sistem informasi pemesanan surat. Wah itu menarik gitu kan? Bagus itu kan kepikiran kami. Nah, waktu itu pilot project-nya kita memilih salah satu desa, salah satu sekarang namanya nggak kecamatan ya kalau di Jogja. Nah, ini rekan-rekan mungkin sebagian sudah tahu ya. Namanya kecamatan tuh di Jogja itu diganti menjadi Kapanewon. Sedangkan kalau desa tuh diganti apa gitu, bukan desa. Kalurahan, bukan kelurahan tapi kalurahan. Nah, waktu itu kita terapkan di salah satu kalurahan, nah kalurahannya Umbul Martani gitu ya. Oke, kita analisis kebutuhan, kita buatkan perancangan, buatkan sistem, jadi sistemnya sesuai kebutuhan mereka. Kita lakukan pelatihan, ya meskipun pelatihannya masuk ke poin kedua ini, birokrasinya ribet gitu kan. Kita mau minta waktunya mereka tuh susah banget gitu kan. Kita sedang sibuk gitu kan. Ketika kita sedang sibuk, kita cek ke kantor, mereka nggak sibuk, mereka lagi ngobrol gitu ya. Nah itu sering terjadi lah kalau di pemerintahan seperti itu. Nah cuman kasusnya waktu itu akhirnya kita sistem sudah kita lakukan pelatihan kepada perwakilan di masing-masing dusun ya, dusun di bawah desa. Kalau di Sleman kan ada namanya dusun ya, yang di atas RW. Jadi RT, RW ada dusun ya. Mungkin kalau di daerah lain mungkin bisa jadi dusun nggak ada. Mungkin paling kecil levelnya RT, RW, terus langsung desa gitu ya. Nah kalau di tempat saya dusun ada, Pak. Kalau RT RW-nya malah nggak ada. Malah nggak ada ya? Iya. Kalau dusun ada. Oh RT RW malah nggak ada ya? Itu nggak? Iya nggak ada. Dari pemerintah ya? Saya kira tuh malah yang dusun yang nggak ada. Jarak rumahnya masih jauh-jauh mungkin ya? Iya jauh-jauh. Oh ya, jadi nggak ada rukun tetangga gitu ya? Kalau kita lihat dari istilahnya. Tetangganya jauh banget berarti ya? Ya betul. Oke lah itu. Pada waktu itu kita implementasikan, kita lakukan pelatihan gitu ya. Kita lakukan pelatihan. Kita waktu itu nyuri waktu ya, dalam tanda kutip nyuri waktu. Jadi mereka sedang ada rapat dari pihak kepala kalurahannya, kadesnya sedang ada pelatihan terhadap perwakilan kepala dusun. Nah, kepala dusun seluruh
kalurahan di Umbul Martani itu datang gitulah ya. Nah, kita minta waktu 30 menit di akhir. Ya udah kita sampaikan, mereka oke. Kita minta untuk setiap dusun tadi untuk perwakilan mencarikan beberapa perwakilan warga untuk kita mintai pendapat sistem ini. Ya, pendapat ya bisa jadi termasuk pengujian sistem juga ya. Alurnya seperti apa gitu kan. Oke, akhirnya kita jalankan. Nah, cuman singkat cerita sampai hari ini itu sudah nyaris berapa ya? Orang kita sediakan hosting, sediakan domain, kita sudah mau perpanjang lagi, berarti kan sudah 1 tahun nih. Domain kan defaultnya kita perpanjang setiap 1 tahun. Sampai 1 tahun tidak ada 1 surat pun yang jalan, rekan-rekan. Itu. Padahal, mungkin dari timnya Pak Andika tidak ada pendampingan, mungkin setelah itu ada. Gitu. Kita di jalur di mahasiswa S1 di Informatika UI kan ada penjaluran tahun keempat tuh jalur pengabdian masyarakat ya. Jadi mereka tuh skripsinya ya pengabdian masyarakat. Mereka selama 1 tahun di situ. Mereka mendampingi masyarakat. Ketika ada perubahan di sistem dari sisi desa ataupun dari sisi masyarakat ya kita sesuaikan. Kita dampingi selama ya 1 tahun, mungkin kita efektif 6 bulan lah. Nggak ada yang jalan sama sekali. Nah itu kesulitan banget. Sulit banget. Mengubah atau transformasi tadi dari sebelumnya manual menjadi digital itu tantangannya besar sekali. Gitu ya. Mungkin kalau kita bayangkan transformasi digital di suatu instansi mungkin masih oke lah, masih bisa kita paksakan. Yang penting dari pimpinan mendukung gitu ya. Dari pimpinan memang ada kebijakan, ada surat harus menggunakan sistem itu. Oke. Dari bawahannya mau nggak mau, suka nggak suka kan meskipun harus belajar, nambah effort, minimal pasti sistem akan digunakan. Nah, beda halnya kalau di masyarakat tadi, susah untuk melakukan hal yang seperti itu. Siapa yang bisa memaksa masyarakat gitu kan? Masa harus ada peraturan perundang-undangan kan lucu gitu kan? Kita mau di tingkat kelurahan sampai harus menerapkan hal-hal yang seperti itu. Gitu kan? Padahal tujuannya kan simple, memudahkan. Masyarakat pengen pesan surat tinggal akses di web aja. Kalau nggak salah alamatnya apa ya? Kalau teman-teman pengen cek tuh ada di pesansurat.id atau .com terus / umbulmartani.pesansurat.com kalau nggak salah. umbulmartani.pesansurat.com. Kalau nggak .com ya .id. Itu dicek aja. Nggak ada satupun yang pesan. Nah itu tantangan banget. Nah itu kenapa yang ingin saya sampaikan sebenarnya di tahap foundation itu justru tantangan gitu kan, karena kita bicara bukan bicara teknologi di situ, bicara manusianya, mengubah budaya, mengubah pola pikir masyarakat gitu kan. Ya mungkin nggak cuma di masyarakat, di institusi juga pasti akan seperti itu. Nggak semua orang melek teknologi gitu kan. Mereka ada beberapa ya gimana? Atau itu kan tadi terkait di kalurahan ya, mungkin harusnya levelnya di kabupaten mungkin ya di Slemannya, karena kan sebenarnya pimpinannya desa itu kan yang punya istilahnya yang berhak mengepus ya, menekan ya, tapi mungkin karena pimpinan desanya aja kayak gitu, mungkin Gitu perlu ya. yang lebih kuat seharusnya sih di sistem kabupaten, mungkin di bupati. Jadi bupatinya Ya, yang ngepush. Jadi kan mau nggak mau bawahnya nggih. Tapi kalau level desa kayaknya desa itu pimpinan desa ya seperti itulah gitu kalau menurut saya. Benar. Betul Saya yang juga disampaikan pernah Mas Arif. nemu kasus kayak gitu. Gimana Nggak Mas? lama ini sih. Saya sedikit cerita ya. Jadi gini. Kemarin saya juga ada rapat guru ya, di rapat guru kebetulan dalam bentuk melaksanakan ujian tengah semester ya. Jadi kemarin itu teman-teman dari guru itu tidak mau menerima surat lewat WA gitu kan atau surat digital gitu. Dia itu maunya langsung surat biasa yang seperti biasanya karena mereka itu menganggap kurang etis kalau lewat lewat SMS atau WA itu ya. Jadi katanya itu
dia tuh lebih mementingkan budaya, keetisan dari surat tersebut gitu. Nah, betul yang disampaikan Mas Hamdani. Ya, jadi Tantangan itu kan? lebih ke ini ya, lebih menekankan ke budaya. Dia larinya ke budaya ketimbang Iya, iya, memajukan betul. teknologinya gitu. Betul. Tantangan kita di situ kan. Ya. Kalau dari sisi teknis sih, ya oke lah ribet. Cuman ya bisa kan. Asalkan kita ngoding, pasti bisa dari sisi teknis. Nggak bisa nambah orang gitu bikin ya. Dari sisi database juga sama. Misalnya database-nya kurang besar, ya tinggal diperbesar. Ibaratnya gitu kan kuotanya. Tapi kalau dari sisi manusia, sulit gitu ya. Mungkin beda Ya, pemikiran mungkin ya dari yang paham tunggu apa satu yang generasi memahami mungkin. teknologi gitu. Oke, Iya. monggo Mas Arif. Iya, berarti tunggu satu generasi ini hilang, baru generasi yang pandemi ini kan yang digital literasinya cukup bagus. Iya. Dengan ada pandemi sebenarnya kan kita maksa untuk bertransformasi kan ya. Mau nggak mau tadi. Ya kan? Wah, nah itu tantangannya dimanapun pasti akan mengalami kasus serupa gitu ya. Bahkan misalnya ya orang tua kita lah gitu kan, mereka bisa nggak buat Facebook gitu kan, ya kan? Ya, Facebook kan apalagi di ibarat, kampung gitu, belum mengenal namanya Facebook gitu. iya kan? Facebook gitu kan. Maksudnya sekelas Facebook, mereka pasti mendesain, merancang UX dari Facebook kan agar mudah digunakan oleh siapapun kan. Skala mereka sudah enterprise, keuntungan mereka sudah berapa miliar dolar gitu kan, miliar aja dolar gitu kan, pasti mereka sudah ada analisis ke sana. Itu pun nggak semua orang bisa menggunakan Facebook gitu kan, nggak semua orang bisa login Facebook. Mungkin rekan-rekan mungkin mengalami kasus yang sama, di mana misalnya saya kan diminta untuk membuatkan akun Facebook gitu kan, siapa orang tua saya gitu misalnya dibuatkan akun Facebook. Setelah dibuatkan akun Facebook, ini harus pakai email, saya buatkan email dulu. Oh, mereka nggak paham, nggak peduli email itu apa. Benar. Yang penting jadi aja, masuk aja. Ya. Passwordnya ini ya, nanti emailnya ini, passwordnya ini. Gitu kan. Bahkan ada yang nggak tahu apa itu email. Nah, ya betul. Nggak banyak, dan banyak itu nggak sedikit kan email nggak tahu itu apa gitu kan. Iya, akhirnya Facebook memfasilitasi login pakai nomor HP ya. Iya, benar. Iya. Facebook kan analisisnya udah ya apa ya, mereka kan udah enterprise ya, sudah mempertimbangkan hal seperti itu. Itu pun masih belum bisa menyentuh semua sisi masyarakat gitu kan. Ya kan? Belum lagi kalau akhirnya suatu ketika kok wah ini Bapak lupa password ya. Passwordnya dulu apa ya? Atau kok nggak bisa login ya? Username-nya apa ya? Kita balasnya username-nya pakai email. Nah, email itu apa gitu. Itu akan jauh lebih kompleks lagi gitu ya. Dengan Nah, nomor HP-nya hangus. Ya kacau kan. Nah itulah tahap foundation. Tantangannya sangat banyak. Nah coba kita lihat untuk kasus lain. Pasti kita akan menemukan temuan-temuan lain yang pasti akan unik lagi. Ketiga ya, ini yang paling yang paling terdampak transformasi digital ya. Nah, cuman untungnya di sini mungkin yang terdampak ya dua sisi ya, dari sisi pengajarnya dan dari sisi siswanya. Nah, mungkin kalau dari sisi siswanya oke ya. Dari sisi teknologi mereka ya melek teknologi ya. Cuman dari sisi gurunya kan belum tentu semua gitu ya. Ini ada hal yang unik, lucu gitu ya. Tapi bukan pengajar di magister gitu ya. Di program sarjana kita pada awalnya dulu, awal-awal pandemi gitu kan, awal semester awal kita tidak boleh lagi kuliah di kampus gitu kan, kita harus semuanya serba lewat Zoom gitu kan. Nah ada satu dosen yang dia tetap ingin masuk gitu kan, memaksa mahasiswanya untuk masuk gitu kan, masuk ke sekolah, ke kampus, ke UI. Padahal waktu itu kan awal-awal pandemi, jelas dilarang gitu ya, jelas dilarang. Setelah kita kulik ternyata nggak paham mereka. Mereka nggak menggunakan WA. Yang mereka gunakan apa? Mereka masih menggunakan SMS bahkan. Nah, bayangkan, kita bisa bayangkan lah, kalau WA aja nggak menggunakan, apalagi diminta menggunakan Google Classroom, diminta untuk menggunakan Zoom, apa yang terjadi? Ya pasti akan kacau gitu kan, akan berantakan. Bisa jadi 1 jam kita ngomong gitu kan, sebagai dosen misalnya waktu itu, dosennya menyampaikan materi,
ternyata masih mute terus gitu kan, dan mahasiswanya ya kan nggak seperti kita gitu, nggak seperti rekan-rekan di sini kita diskusi gitu yang menyampaikan, kalian menanggapi. Kalau mahasiswa sarjana kan nggak seperti ini. Mau kita ngomong nggak ada suaranya selama 2 jam pun mereka yang nggak ada yang nanggapi gitu kan. Gitu kan. Bahkan kita juga nggak tahu mereka sebenarnya di depan laptop atau enggak, di depan HP atau enggak. Sambil tiduran. Tinggal tidur bahkan. Saya nggak sekali 2 kali loh kuliah selesai, mahasiswa tuh nggak keluar-keluar gitu kan. Sampai saya akhirnya end gitu kan, setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian, atau saya sampai ganti mata kuliah, coba bayangkan rekan-rekan. Mahasiswa yang kelas sebelumnya itu masih di situ. Gitu kan. Nah, tantangan banget gitu ya. Nah, itu dari sisi siswa. Nah, dari sisi guru ya tadi itu ya, tidak semua melek dengan teknologi. Ini baru di institusi kampus ya, belum lagi kalau di institusi yang SMA, SMP, SD, dan mereka berada di daerah tadi yang Mas yang dari Lombok siapa? Mas Hamdani? Iya, saya Pak. Kasusnya gimana Mas? Sekarang di sekolah berarti atau di mana? Enggak, saya di rumah. Cuman di sini jaringannya cuma ada Telkomsel aja Pak. Selain itu, guys, apa yang lain itu nggak ada. Cuman Telkom itu pun sinyalnya masih ya bisa dibilang masih minim lah ya. Nah, coba bayangkan kalau menurut Mas Hamdani, guru-guru di sana bisa menggunakan Zoom semua nggak? Atau possible nggak kalau Zoom tuh harus diimplementasikan gitu? Nah, kalau diimplementasikan sangat gitu Pak, sangat impossible banget karena di sini kan bahkan belum mengenal namanya Zoom gitu kan ya. Bahkan saya sendiri lulusan 2020 kemarin kan sebelum pandemi lah ya. Jadi saya pas pertama kuliah ini jadi harus beradaptasi, benar-benar beradaptasi dengan Zoom gitu ya. Baru belum pernah pertama sebelumnya menggunakan gitu. Iya. Apalagi teman-teman yang lain gitu kan belum tahu sama sekali apa itu Zoom gitu. Nah, itu. Ya ini termasuk kameranya masih gelap itu, harusnya dikasih lighting itu, Iya, kasih iya, cahaya iya, dari iya. depan biar kelihatan mukanya. Laptopnya juga udah lama banget ini Mas Arif. Itu kameranya atau pencahayaannya Mas Hamdani? Pencahayaannya juga kurang gitu kan. Emang saya membelakangi lampu gitu. Jadi gimana ya? Gitu. Iya. Wong saya aja sampai tak buka pintunya ini, makanya tadi kalau ada motor lewat langsung saya mute dulu. Iya. Cari cahaya. Ya itulah ya. Ya itu ya akan jadi sejarah gitu kan, akan jadi pengalaman kita. Kita pernah menjadi generasi digital terpaksa gitu kan karena pandemi. Nah, suatu saat kan pasti kita akan cerita gitu kan ke generasi setelah kita. Atau bahkan justru kita menjadi generasi awal. Kuliah digital gini akan berlanjut gitu ya. Kedepannya juga nggak tahu juga gitu kan. Semoga tidak, Pak. Berharapnya tidak. Ya, Karena menurut saya itu dosen-dosen kurang pun efektif. sudah banyak yang nyaman sebenarnya, dosen-dosen nggak perlu kampus, nggak perlu mandi, bisa kuliah. Sudah nyaman semua. Iya sih. Kalian nggak lihat saya celananya pakai kolor gitu kan, atasnya aja kelihatan pakai kemeja. Iya benar Pak. Kurang efektif sebenarnya. Iya. Ya kalau masalah nyaman tadi ya seperti kata Mas Arief ya nyaman gitu ya. Iya. Cuman ya kalau ya sebenarnya kalau kita kuliah ini kan sebenarnya kita juga pengen interaksi ya. Kita berinteraksi, kita ngobrol langsung gitu kan kadang rilis stres gitu ya. Menghilangkan stres meskipun nggak menghilangkan masalah, tapi kadang kita bisa menghilangkan beban gitu ya di kepala kita gitu. Nah itu yang nggak bisa di teknologi itu belum bisa untuk menghilangkan stres gitu kan. Ya secara nggak langsung kita main game, lihat bola, memanfaatkan teknologi ya bisa mengurangi stres gitu kan. Cuman kan itu hanya efek ya, tidak secara langsung memang benar-benar membuat kepala kita fresh gitu ya. Nah itu yang belum bisa ditangani oleh teknologi menurut saya gitu ya. Nah kita kembali ke pendidikan tadi, ini yang paling terdampak gitu ya, menggunakan Zoom. Terus lagi masalah koneksi internet kendalanya, terus ada masalah sumber daya manusia, tidak semua orang bisa gitu kan. Bahkan keluhan orang tua siswa gitu kan, terutama yang SD gitu kan. Mereka 2 tahun menjadi guru gitu. Guru bagi putra-putrinya yang sendiri. Sekolah malah orang tuanya ini, yang mengerjakan tugas-tugas orang tuanya. Kalau di sini malah ini, kalau di Lombok itu selama pandemi itu tetap masuk offline Pak. Jadi nggak pernah ke online gitu.
Jadi karena ini faktornya itu sumber daya manusianya kurang gitu kan. Oh gitu. Ketersediaan internet juga ya sangat minim gitu. Jadi mungkin cuman waktunya yang dikurang. Mungkin masuk jam 8, pulang jam 10 gitu. Oh Tapi gitu. kita tetap Tapi full dapat Mas, buka. full selama 1 minggu. Full. Full ya. Oh malah Iya. menarik ya. Jadi di sini kadang kita abaikan aturan pemerintah, mungkin itu berlakunya di kota gitu kan, kalau di kampung ya masih bisa lah gitu. Oh ya. Ya sama lah ya, kayaknya di Jawa juga ada sebagian tempat gitu yang ya apa ya, nggak di daerah perkotaan juga ada yang menerapkan seperti itu, yang dalam tanda kutip tadi ya nggak Iya, mengikuti aturan pemerintah, itu sepertinya mungkin juga banyak gitu ya. mungkin kalau Nah, ngikutin jadi libur gitu. Misalkan kalau 2 bulan online, berarti libur terus gitu Pak, nggak pernah belajar. ya iya, karena saya melihat sendiri, wah di sekeliling kiri kanan bagaimana orang tua menjadi musuh dari anak-anak gitu kan. Iya, benar-benar. Karena juga dari gurunya juga yang ngasih tugas terus gitu ya. Cuman gurunya ya bingung mau ngasih materi ya gimana gitu kan. Mau Zoom juga satu masalah koneksi, kedua masalah SDM, mereka belum tentu paham. Ketiga juga dari sisi orang tua juga belum tentu itu ya, belum tentu tahu bagaimana mengoperasikan Zoom gitu kan. Iya, Nah, benar. bahkan kan mayoritas juga orang tua mereka juga bekerja. Ketika Iya. dikasihkan tugas, mereka mengerjakannya kuliah online dengan putra-putrinya kan biasanya malam pasca mereka pulang dari kerja gitu kan. Nah, itu juga kendala juga. Zoom juga tidak serta-merta menyelesaikan solusi tadi ya. Jadi ada masalah juga di situ. Iya, timbul masalah baru di sini. Jadi gini Pak, ada teman-teman, ada sebagian yang sekolah di ya bisa dibilang kota lah ya, kota Mataram atau Praia itu. Jadi itu salah satu alasan supaya dia dibelikan HP, Pak. Oh, kuliah online ini, jadi kuliah online. Jadi dia memaksa orang tua gitu kan. Oh, saya butuh HP, padahal buat nge-game gitu, Pak. Nah, iya Nggak salah betul. digunakan alasan buat sekolah online, tapi dipakai nge-game gitu. Padahal online-nya cuma lewat WA ya, nerima Iya, tugas dari guru. cuman ya ngerjain tugas, ada perintah, ya gitu lah. Iya. Dilema ya. Kalau kalian jadi menteri Mendikbud, apa yang kalian lakukan? Mungkin kalau jadi menteri gini Pak, saya harus survei ke tiap desa mungkin. Apakah fasilitasnya sudah mendukung apa belum? Jangan ngambil contoh di kota aja gitu. Kasihan teman-teman yang di desa gitu kan. Ya, Mungkin kalau di kota sebagai sampelnya itu udah jelas gitu kan, dari segi semuanya mungkin sudah siap gitu. Tapi bagaimana dengan hal dipertimbangkan juga di mana kalau di kampung gitu kan, bahkan dulu ada isu kan pas ini awal-awal pandemi itu ada yang nyari sinyal sampai naik bukit gitu, naik gunung gitu Pak untuk iya kuliah. betul. Bahkan ada yang sampai ketabrak gitu, pergi mau kuliah cari sinyal ke sana kemari gitu kan, harus jadi pertimbangan gitu buat para menteri. Ya betul. Mungkin harus dibuat klaster mungkin ya, maksudnya klaster level pendidikan gitu ya. Iya benar. Kita bagi menjadi beberapa klaster, jadi perlakuan kita ke klaster tertentu itu berbeda dengan klaster lain mungkin gitu ya. Ya, Iya benar. mungkin seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi karena sangat menarik ya kita diskusinya tahap foundation ini. Nah, ekonomi juga ini akan ya termasuk yang paling terdampak. Cuman di sini mungkin gitu ya. Saya berikan kata mungkin karena bisa jadi untuk kasus-kasus tertentu ya malah tidak sesuai gitu ya. Mungkin membantu gitu ya kalau untuk yang ekonomi ini. Karena apa ya tadi itu, untuk sekarang semua orang bisa menjadi pengusaha dari rumah gitu ya. Nggak perlu buka toko gitu kan. Kalau di Jalan Kaliurang gitu kan, di tempat UI, gedung UI berada, kalau mau buka toko ukurannya kecil aja, kita harus nyewa ruko, kecil loh itu. 1 tahunnya mencapai 15 juta. Gitu kan. Hanya untuk jualan apa? Misalnya jualan baju gitu lah. Jualan baju itu pun belum tentu laku gitu kan. Nah, sekarang kita nggak perlu menyediakan 15 juta gitu kan. Kita menyediakan aja paket internet. Berapa per bulan gitu kan, dikalikan setahun. Berapa sih? Paling sebulan kita misalnya 100.000, dalam 1 tahun ya 1,2 gitu kan. Kita sudah bisa menjadi seorang pengusaha. Kita sudah bisa menjadi seorang CEO ya, menjadi bos di situ kan. Nah, itu positifnya.
Cuman di antara hal-hal positif pasti ada negatifnya kan. Semakin banyak persaingan, semakin banyak pengusaha kan semakin ketat persaingan. Nah, alhasil kalau dulu yang jualan baju misalnya hanya 3 toko, sekarang yang jualan baju 3.000 toko gitu kan. Jadi kemungkinan baju kita dipilih ya berkurang juga gitu kan. Alhasil apa? Kita sekarang saat ini mungkin persaingannya nggak lagi persaingan membuka toko gitu kan, atau persaingan membuka usaha, tapi persaingannya persaingan inovasi, persaingan ide gitu kan. Karena toko sekarang semua orang bisa buka gitu ya. Baju semua orang bisa jual. Sekarang inovasi. Inovasi apa? Ya digital marketing gitu ya. Bagaimana kita memasarkan produk kita? Apakah misalnya sekarang kan banyak lah ya, yang terutama yang masih muda-muda gitu ya. Bagaimana membuat kita agar viral. Nah, kan bisa juga bersaing agar viral untuk keperluan tertentu, khususnya untuk keperluan digital marketing, kan juga bisa gitu ya. Jadi persaingannya sekarang beralih menjadi persaingan ide. Nah, mungkin ini positif gitu ya, di antara yang negatif-negatif tadi. Nah, cuma negatifnya adalah ya bagaimana yang selama ini berjuang secara konvensional gitu kan, secara tradisional, misalnya mereka yang jualan di pasar gitu kan, atau misalnya di bidang ekonomi ada lagi sekarang konsep cashless, di mana kita membayar sesuatu menggunakan GoPay, Shopee gitu kan. Kita kalau beli makanan gitu ya, kalau di Jogja gitu misalnya kita beli makan gitu kan, kalau kita bayar cash misalnya 25.000, kalau kita bayarnya pakai Shopee Pay ada potongan 30%. Nah, gimana nggak pengen coba? Akhirnya itu semua kita memaksa. Sebenarnya yang dipaksa kan sebenarnya si Shopee kan memaksa customer untuk mengubah budaya dari customer gitu kan. Jadi isi aja Shopee Pay-nya, isi aja GoPay-nya kan, lama-lama sebenarnya tujuan mereka kan itu kan. Sebenarnya mereka kan project rugi kan ketika mereka memberikan promo, memberikan diskon kan mereka rugi di awal gitu kan. Cuman pada akhirnya nanti ketika masyarakatnya sudah banyak yang menggunakan Shopee Pay, sudah banyak yang menggunakan GoPay, mereka akan menarik keuntungan dari situ. Gitu ya. Sekarang Gojek lah. Kita membayar cash dengan membayar menggunakan GoPay, harganya berbeda kan? Murah saat kita menggunakan GoPay kan? Bahkan bisa di lokasi saya saat ini, bahkan sampai saya misalnya beli makanan gitu ya, 1 kilo, biayanya cuma 2.000 rekan-rekan teman-teman menggunakan GoPay, ongkirnya. Padahal kalau saya beli langsung 2.000 tuh di sana tuh ada tukang parkir. Tukang parkir. Iya. Betul. Jadi ya saya milih menggunakan GoPay kan gitu kan. Jadi secara tidak langsung saya sudah terkena Sudah tidak kehujanan, kepanasan, bebas parkir sampai di depan rumah. Ya, betul. Secara tidak langsung kan kita sudah termakan gitu kan strateginya oleh si GoPay tadi kan, si Gojek tadi. Nah itu dilema. Nah, belum lagi sekarang ada desain, pembuatan program gitu kan sekarang banyak ya. Jadi jasa-jasa desain gitu kan. Jasa-jasa freelancer gitu kan. Mungkin rekan-rekan ada yang pernah dengar gitu ya, freelance gitu ya. Iya. Bahkan kalau di daerah saya ini surat undangan nikah gitu. Ini di dusun saya nih. Saya kan tinggal nggak di perkotaan ya, di Sleman, di belakangnya alun-alun Sleman. Ya rame, cuman ya di dusun gitu kan. Di dusun ini masyarakatnya anak-anak SMA sudah buka jasa desain dan mereka freelancer. Kliennya tuh bukan klien lokal. Jadi saya kurang tahu, saya malah nggak paham gitu. Jadi ternyata ada portal-portal online yang mereka menyediakan jasa itu kan. Jadi kadang kliennya dari luar negeri, justru mereka malah sudah punya kartu kredit. Sangat menarik. Mereka sekali desain bisa $100 sampai $300 gitu kan. Mereka tahu dari mana? Ya karena pandemi ini, karena pandemi muncul iklan-iklan di media sosial, muncul testimoni di YouTube. Dari mulai mereka nggak bisa membuat desain logo, akhirnya mereka sampai bisa. Mereka kuliah di ISI, Institut Seni Indonesia? Enggak, mereka belajar dari YouTube gitu kan. Betul. Semua ada di situ. Membuat desain logo, desain undangan pernikahan, desain apapun, baliho, semua ada tutorialnya di YouTube. Bahkan kalau kita mau agak sedikit ekstrim, kita bisa buat di Canva kan.
canva.com. Kita tinggal drag and drop, cari aja yang free. Habis itu save as PDF. Kita sudah bisa buat desain yang selayaknya desain profesional. Kalau memang kliennya hanya ingin PDF loh ya. Kalau pinginnya ekstensinya Corel ya beda lagi gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah ini benar-benar merubah kalau yang ekonomi menurut saya. Cuman kalau menurut pandangan saya, kalau dari sisi ekonomi mungkin lebih banyak positifnya ya. Karena dibanding negatifnya. Cuman ya tadi itu, persaingannya tidak lagi bagaimana cara membuka toko, bagaimana membeli produk, tapi persaingannya menjadi persaingan inovasi, persaingan ide. Karena ya saingan kita banyak, saingan kita ketat. Itu. Berapa banyak toko yang akhirnya tutup sekarang? Katanya Matahari mau tutup ya, sudah benar apa enggak? Iya, Nggak tahu betul. sekarang. Nah, karena apa ya? Sekarang mereka lebih milih menggunakan Tokopedia kan? Kita bisa ngecek untuk baju A, cek toko A, toko B, toko C, mana yang paling murah gitu kan. Mana yang ongkirnya. Apalagi Tokopedia di atas 50.000 free ongkir gitu. Wah, lagi-lagi terjebak lagi kita ya, terjebak oleh permainan mereka gitu. Dalam tanda kutip. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada sosial masyarakat. Nah, ini sosial masyarakat ya, ini yang tadi sebenarnya kita ya sudah diskusikan di awal ya. Ini yang paling terdampak, tapi ya mungkin yang agak susah dianalisis gitu ya. Solusinya seperti apa gitu kan? Ya, yang poin 2 dulu kita mulainya. Cara berkomunikasi. Silaturahmi tidak lagi ditandai pertemuan fisik. Ini semua rekan-rekan di sini Muslim? Iya lah. Alhamdulillah, Pak. Muslim semua ya. Nah, sudah berapa Lebaran kita nggak ada silaturahmi gitu kan? Ada nggak yang 2 tahun. 2 tahun? Kalau saya sendiri jujur, kalau saya kan kalau di keluarga ayah gitu ya di Jogja, mereka sangat takut banget, sangat ketat banget untuk pandemi gitu ya, untuk perihal pandemi. Karena 2 tahun kita sama sekali nggak ketemu secara fisik, sama sekali gitu kan. Jadi sudah 2 tahun, tapi kita silaturahmi tetap jalan nggak? Jalan lewat apa? Lewat WA, gitu kan? Jadi kita saling memaafkan lewat apa? Lewat WA, lewat modal buat apa ya? Undangan menggunakan Canva, undangan, desain gitu ya, desain selamat, taqabbalallahu minna wa minkum menggunakan Canva gitu kan, kita share. Kita sudah saling memaafkan gitu kan? Atau ya mentok-mentok kita video call gitu kan, kita sudah anggap saling memaafkan. Nah itu nggak tahu kalau dari sisi agama seperti apa gitu ya. Apakah diperbolehkan atau enggak, kita tidak masuk ke ranah situ. Kita lihatnya dari sisi fenomena teknologinya di sini. Ya memang seperti itu kan. Efeknya apa? Fenomena hoax. Nah, berita yang benar, berita yang nggak benar, semuanya menjadi tersebar, menjadi sangat cepat gitu kan. Terutama lewat Twitter ya. Rekan-rekan di sini punya Twitter nggak? Ya, Twitter emang kejam. Twitter itu sangat kejam ya. Saya nggak tahu nih prosesnya Twitter itu seperti apa. Kenapa mereka nggak ada sensor ya? Berbeda dengan platform media sosial lain gitu kan. Apapun bisa kita temukan di Twitter loh. Di dunia apapun tuh, yang saya maksud apapun tuh dunia gelap gitu ya. Dunia gelap di bidang sosial kemasyarakatan bisa kita temukan di Twitter. Apapun tanpa sensor sejauh saya tahu gitu ya. Yang teman-teman bayangkan apa yang gelap-gelap gitu ya di sosial masyarakat, kayaknya di Twitter tuh bisa ditemukan. Nah, saya kurang tahu kenapa Twitter bisa sebebas itu gitu ya. Berbeda dengan Facebook, berbeda dengan Instagram, akan sangat mudah ketika berita kok nggak benar, ada berita yang berbau pornografi, ada misalnya ada gambar yang muncul darah aja di situ. Sudah langsung hilang kan? Kalau di Instagram, di Facebook gitu kan, langsung di-report. Padahal di Twitter juga ada fitur report ya, kalau nggak salah ya. Tapi ya kenapa nggak bisa hilang gitu kan? Nah itu juga menarik gitu ya. Fenomena hoax tersebut, belum lagi WA gitu kan. WA yang dikirimkan di grup keluarga itu lebih kejam itu dari Twitter. Untung sekarang nggak Karena sedang. biasanya yang nge-share itu orang yang dipercaya, bahwa oh dia aja percaya apalagi saya gitu kan. Apalagi kemarin yang itu ya, sedang musim pemilu. Wah, pemilu presiden itu yang masa yang sangat memalaskan gitu kan. Malas banget buka media sosial, malas banget buka grup WA gitu kan. Apapun grupnya isinya politik gitu kan.
si A, si B gitu kan, saling dukung. Nah itu. Sampai sekarang itu loh. Sampai sekarang masih ya Mas ya? Masih itu. Di Twitter masih. Masih. Berapa banyak dari kita yang akhirnya bermusuhan gara-gara hoax gitu kan? Berapa banyak yang keluar dari grup WA gara-gara hoax gitu kan? Banyak banget gitu ya. Nah itu yang ya semoga kita bisa menjadi generasi yang menyetop itulah ya. Menyetop hoax. Ya kita minimal harus sosialisasikan bagaimana mencari informasi yang kredibel, bisa dipercaya dari sumber yang tepat gitu kan. Meskipun dari sumber yang tepat juga belum tentu hoax juga gitu kan. Belum tentu bebas dari hoax juga gitu kan. Tapi minimal kita sudah berusaha, ini loh ada sumbernya kredibel gitu. Terus yang terakhir, ya ini kebutuhan terhadap internet menjadi primer. Kalau dulu ada apa teman-teman kebutuhan? Primer, sekunder, tersier gitu ya. Sandang, pangan, papan. Nah itu primer ya. Nah kayaknya sekarang kok yang primer kok tambah koneksi internet kalau menurut saya. Ya enggak? Kota, Pak, kota. Kuota ya. Ya, Ya kuota kan? internet. Kalian Lebih baik nggak makan katanya ketimbang nggak ada paketan. Nah saya mau bilang itu. Ya kan? Jadi kebutuhan pokok sekarang. Enggak. Enggak makan. Tapi kita ada internet masih bisa hidup ya. Iya, Pak. Kan bisa minjem duit gitu kan kalau ada paketan gitu. Oh, pinjam duit dulu gitu. Wah, pinjol ini. Iya. Jol. Puasa. Bangun tidur yang pertama kali kita ambil apa? Handphone, Pak. HP. Kalau saya bangun tidur, ambil HP, pertama dicek live score, ngecek sepak bola semalam. Oh, MU berarti ini. Sama aja kan kita kan. Ya, ada. Ya kalau itu nggak apa-apa ya. Paket internet menjadi apa tadi menjadi kebutuhan primer, ya nggak apa-apa lah. Cuman yang penting jangan ya sekarang banyak itu ya banyak berita-berita yang anak menjadi nggak sopan sama orang tua gara-gara pengen HP, gara-gara Makanya pengen. beda sekarang, Pak. Dulu kalau nggak timbang nggak ngerokok lebih baik nggak makan. Kalau sekarang beda, timbang nggak ada paketan lebih baik nggak makan gitu. Diganti slogan baru. Apalagi ada rokok, ada paketan gitu ya, wah lengkap gitu ya. Oke, nah itu. Nah untuk yang poin pertama tuh ada peranan. Nah ini juga dari proyek yang sekarang sedang jalan juga saya. Peranan masjid dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Nah ini di Sleman kotanya. Nah saya dan beberapa tim dari UI gitu kan ada proyek gitu. Jadi kita memberdayakan takmir masjid, tapi untuk ekonomi gitu kan. Jadi ekonomi tidak lagi diperuntukkan bagi masjid tidak lagi dan takmir masjid tidak lagi hanya mengurusi masalah agama, tapi mereka mengurusi masalah kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Nah, khususnya takmir di situ. Nah, program yang kita tawarkan yang sedang dijalankan sekarang adalah digital marketing tadi. Jadi kita menerapkan digital marketing, kita merekrut beberapa UMKM yang ada di desa tersebut. Kita rekrut ada 11 gitu waktu itu, meskipun sekarang tersisa kayaknya tinggal 4 gitu. Karena apa keluhannya? Mereka berguguran ketika kita sudah masuk teknis membuat WA untuk bisnis, Facebook untuk bisnis, Instagram untuk bisnis gitu. Ujung ceritanya apa? Kembali lagi-lagi mentok gitu kan. Transformasi digitalnya gitu kan. Ketika kita masih di awal fase gitu ya. Di awal fase kita masih bagaimana menjalankan ekonomi yang berkah gitu kan, masih ada bau-bau agama itu masih full mereka. Bagaimana melakukan apa ya misalnya investasi yang syar'i dan lain sebagainya gitulah ya. Mereka masih banyak. Mereka masih antusias, tapi ketika sudah mulai masuk teknologi yang itu merupakan konten inti dari program kita sebenarnya, mereka mulai berguguran gitu kan. Akhirnya sisa 4 pun dari 4-4-nya nggak bisa membuat akun email, coba bayangkan. Padahal email kan tadi ya menjadi dasar untuk membuat ya buat WA tuh pakai email nggak sih sekarang? Enggak ya, yang penting nomor ya. Tapi kalau smartphone itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau belum ada email, Pak. Nah, makanya itu kan. Nah, kan akhirnya program kita yang menjadi ya yang penting jalan gitu kan ujung-ujung ceritanya. Nah, itu.
transformasi digitalnya sulit di situ. Nah, yang mungkin rekan-rekan ada sudut pandang lain ya. Jadi ada kasus-kasus lain. Dari apa yang saya sampaikan baru saja kan hanya beberapa contoh ya. Jadi untuk mengulik gitu fenomena yang ada di sekitar kita, bahwa untuk memulai ke tahap pertama, ke tahap foundation itu sulitnya minta ampun di semua bidang ya, di masyarakatnya itu sendiri atau di instansi-instansi tempat kita bekerja misalnya gitu ya, itu juga sulit gitu kan. Dan dua tadi memang perlu gitu ya. Tadi yang kita soroti di awal, dua hal yang ada di foundation yang diperlukan adalah satu, peranan pimpinan tadi. Jadi ya pimpinan harus melek literasi, nggak cuman oke lo ya. Kalau kita ingin menerapkan sistem A gitu kan, oke jalankan aja, bagus itu. Nah, itu belum tentu itu kan. Jadi komitmen mereka ya dalam artian mereka harus literasi. Jadi mereka harus tahu. Jadi ketika transformasi digital, plus minusnya apa? Ketika nanti benar-benar akan diimplementasikan, kendala yang kemungkinan akan mereka hadapi apa? Kalau kasusnya membuat sebuah sistem, sistemnya akan diimplementasi, caranya nanti akan seperti apa? Kan banyak tuh. Teman-teman dulu ketika kuliah S1, semuanya dari informatika kan ya? Ketika dulu kuliah di S1 kan ada kan? Entah di mata kuliah apa gitu, saya lupa ya. Ada ya mirip transformasi digital gini. Jadi ketika kita buat sistem, ingin diimplementasikan, kan ada banyak cara tuh. Ada yang cara, ya ini istilah saya gitu ya, sistem diimplementasikan, terus proses bisnis yang lama dihilangkan, ada. Tapi kan ada yang berjalan beriringan kan. Jadi sistem yang baru yang kita buat berjalan, tapi proses bisnis lama juga tetap berjalan. Gitu. Kalau kasus yang saya sampaikan tadi di awal, misalnya untuk kasus disposisi surat, sudah menggunakan sistem, tapi proses disposisi cara manual menggunakan kertas yang disampaikan secara langsung masih berjalan. Kita akomodasi selama beberapa waktu. Ketika penggunaan sistem sudah mulai lancar, ketika penggunaan sistem sudah mulai berjalan, gitu kan, kayaknya udah prosesnya udah jalan cepat gitulah ya, baru yang sistem lama dihilangkan. Kan itu salah satu literasi yang harus dipahami oleh pimpinan tadi. Nggak cuman oke, laksanakan, kan nggak cuman itu, kan? Nah, yang poin kedua tadi ada yang masalah tadi ya, iterasi tadi ya, iterasi apa tadi, produk atau apa gitu ya. Jadi kita menyampaikan produk teknologi tadi yang akan ditransformasikan kecil-kecil aja, dikit-dikit kita sampaikan, tapi cepat. Nah, nanti setelah ini kita akan ada beberapa hal, ada artikel dari Pak Teduh juga. Coba kita nanti diskusikan secara cepat gitu ya. Di situ ada yang menyampaikan bahwa teman-teman pernah dengar istilah agile nggak? Metode agile, Scrum gitu. Iya. Yeah. Pernah dengar ya? Itu kan konsepnya gitu kan? Kita membuat produk, menyampaikannya, deliver ke mereka kecil-kecil, yang penting cepat gitu kan. Terus selain itu kita harus merespon pengguna. Merespon pengguna itu ketika kita sampaikan sesuatu, kok ini sistemnya seperti ini ya. Nah, kita langsung minta feedback-nya. Harusnya seperti apa? Oh, harusnya seperti ini, kita perbaiki. Sehari, 2 hari. Terus kita deliver lagi. Kecil-kecil aja, tapi terus-menerus. Gitu. Artinya apa? Dari sisi psikologis, ketika kita melihat sebuah sistem, misalnya kecil aja, misalnya kita hanya bisa membuka halaman home, tapi kita kok bisa melihat secara fisik, oh ini toh sistemnya. Secara psikologis kita langsung mulai, oh oke lah, berarti sistemnya jalan. Oke, kayaknya bagus nih, sepertinya bagus sistemnya. Gitu kan? Kita sudah melakukan transformasi mental gitulah ya. Oh sistemnya gini. Mereka sudah mulai punya bayangan. Oh nanti sistemnya kayaknya mau seperti ini nih. Gitu. Kita masukkan lagi iterasi yang kedua, kita deliver lagi, mulai tambahkan menu A. Oh, menu A seperti ini. Mereka pelajari, ada feedback enggak? Kalau ada feedback, diperbaiki. Kalau enggak ada feedback, lanjut ke iterasi selanjutnya. Dikit demi sedikit. Gitu. Jadi enggak lama gitu ya. Kita buat sistem, hari ini misalnya bulan November gitu ya. Oke, kita akan buatkan sistem. Kita kembangkan sistem ini selama 6 bulan. Nah, kita buat selama berbulan-bulan. Nanti di bulan Juni tahun 2022, kita implementasikan sistemnya. Mereka sudah akan bingung.
mereka ibaratnya terlambat panas gitu ya. Dulu apa ya sistem yang kita inginkan? Ketika kita lakukan pelatihan, ketika sistem diimplementasikan, mereka juga ini apa ya? Dulu yang saya inginkan kayaknya dulu nggak seperti ini. Mereka jadi ya ngeblur lagi. Ide awal sistem seperti apa dengan realitas yang dihadapi saat itu menjadi sudah berbeda. Bisa jadi proses bisnisnya juga sudah berubah selama 6 bulan itu ya. Jadi harus merubah lagi, membutuhkan waktu lama. Nah itu. Nah kita diskusikan sekilas saja ada 3 artikel gitu ya. Untuk artikel yang pertama ini kita gabungkan menjadi satu pembahasan, yaitu ini untuk sumbernya teman-teman dapat akses di tautan-tautan berikut. Untuk judulnya adalah Digital Transformation Awareness di masa COVID-19. Nah, ternyata di artikel tersebut, ini artikelnya dari mana tadi? Artikelnya dari ini ya, cio.com. Penulisnya ini ada di belakangnya. Nah, ini saya tutup dulu biar kelihatan. Nah, ini sudah saya garis tebal untuk poin-poin yang sebenarnya merupakan poin inti ya, COVID-19 pandemi, wake up, jadi membangunkan sebuah organisasi untuk akselerasi menjadi digital, gitu ya. Karena COVID-19. Bisa jadi tanpa COVID-19, sebuah organisasi belum akan menerapkan transformasi digital tadi, gitu kan. Terkadang kita harus terpaksa untuk dapat berlari, gitu ya. Terus yang kedua, launching new business model and product. Kita bisa, ya tadi, transformasi digital yang kita lakukan bisa dalam artian kita merubah proses bisnis baru, gitu kan. Tadi misalnya kita jualan, sebelumnya kita punya toko, misalnya kita sebelumnya punya 3 toko, sekarang hanya punya 1 toko aja untuk gudang gitu ya. Selebihnya untuk proses bisnis jualannya kita menggunakan Tokopedia, Shopee, Bineka, dan lain sebagainya gitu kan. Berarti kita mempunyai bisnis model yang baru untuk menjual produk, atau bisa jadi kita optimasi. Sebelumnya kita sudah punya toko, jualan offline kita tetap jalan, tapi dengan adanya marketplace kita mampu menjangkau pasaran yang lebih luas. Saya tokonya ada di Jogja, saya pelanggannya sekarang dengan adanya Tokopedia tidak hanya di Jogja, tapi juga ada di Lombok, tadi ada di Makassar, ada di Aceh, bahkan ya di semua pulau yang ada di Indonesia yang punya aplikasi marketplace tadi. Jadi optimasi tadi ya. Terus ada juga responding, merespon kebutuhan baru. Gitu. Terus yang terakhir, ini yang poin ketiga adalah digital native organisasi. Artinya memang yang organisasi yang memang pada awalnya sudah menerapkan teknologi informasi, ketika ada transformasi digital, maka mereka beradaptasinya lebih cepat dibanding mereka yang belum mengadopsi teknologi informasi. Contohnya YouTube. YouTube kan sudah ada kan sejak zaman dulu kan, tapi waktu itu jarang orang yang buka YouTube. Sekarang YouTube menjadi komersil gitu kan, semua orang berlomba ingin menggunakan YouTube agar apa? Bisa menghasilkan uang dari YouTube gitu kan. Akhirnya kita lihat dari sisi YouTube, maka dia kan masuk yang poin 3 ini. Mereka kan digital native organization gitu kan. Mereka pada awalnya proses bisnis mereka memang bergantung pada teknologi digital. Ketika ada transformasi di bidang pandemi, di mana kebutuhan orang terhadap teknologi meningkat, terhadap semua orang sekarang siswa belajar menggunakan YouTube, tutorial semuanya ada di YouTube, makanya mereka mengembangkan diri, dan mereka tentu akan beradaptasi menjadi lebih cepat karena mereka sudah native. Berbeda dengan organisasi atau perusahaan yang memang tidak native di bidang digital, jadi mereka membutuhkan waktu yang lebih lama. Terus tanpa digitalisasi pada poin pertama ini akan ditemukan banyak tantangan dan resiko, yang beberapa diantaranya adalah brand image-nya menjadi buruk gitu ya. Misalnya gitu ya, teman-teman misalnya nemu produk sedang dieksplor gitu lah, explore di Instagram gitu ya, nemukannya ada produk bagus nih di suatu toko gitu kan, yang di chat pertama kita kan pasti akan ada toko di Tokped nggak, ada toko di Shopee nggak gitu kan. Oh nggak ada Kak, kita jualannya masih transfer manual, jadi pilih yang mana Kak, nanti kita akan kirimkan barangnya.
brand image kita menjadi buruk. Karena apa? Nanti kalau ditipu gimana? Gitu kan? Kalau di Tokopedia kan satu free ongkir, ya kan? Satu free ongkir. Kedua, kalau barang kita kan nggak seperti dulu ya. Kalau dulu awal-awal entah apa dulu Tokopedia atau apa ya, yang kita pesan HP datangnya sabun colek gitu ya. Pernah kan? Lazada dulu. Lazada ya. Pernah ada gitu kan? Kalau sekarang kan nggak bisa kan kalau di Tokped kan. Jadi uang kita ketika kita beli barang kan masih disimpan oleh Tokopedia ya. Kalau kita sudah menerima barang, kita sudah konfirmasi benar, baru uang kita dari Tokopedia akan diberikan ke penjual gitu ya. Kalau nggak salah proses bisnisnya seperti itu. Alhasil ya itu, kalau kita nggak memiliki tadi itu, nggak memiliki marketplace tadi ya, image kita menjadi jelek gitu kan. Ya, akhirnya berimbas ke yang kedua juga ini loss market share. Kita kehilangan pasar gitu kan. Harusnya yang ya kita tahu lah sekarang semua mesti nyarinya di marketplace gitu kan. Kita nemu produk bagus, misalnya kita di Instagram ini kok sepatu bagus ya. Mereknya apa sih? Oh, mereknya Adidas seri ini. Kita nyarinya di Tokopedia, harganya berapa? Kita nyarinya di Shopee, harganya berapa? Kan gitu ya. Kalau kita hanya mengandalkan Instagram, mengandalkan WA gitu ya misalnya ya kita kehilangan pasar yang harusnya lebih luas gitu ya. Terus ya ini jadi kompetisinya kita menjadi menurun ya. Jadi kompetisinya menjadi nggak luas, pasaran kita kecil hanya di cakupan itu saja. Apalagi WA gitu ya. Sekarang kan WA kalau kita buka apa sih namanya kalau di WA status ya. Kita kalau buka di status WA kan pasti isinya iklan kan. Iklan baju lah, iklan makanan lah, iklan apa gitu ya. Nah, kalau kita iklan lewat WA, berarti kan cakupannya hanya orang-orang, teman-teman yang menyimpan nomor kita, kan? Nah, itu contoh jadi kompetisinya nggak terlalu luas. Terus, inability, ketidakmampuan untuk menjangkau good talent. Nah, ini yang saya kurang paham maksudnya good talent itu apa. Nah, cuman kalau good talent kita maksudkan adalah dari dua sisi, misalnya talent adalah customer, ataupun talent misalnya dari sisi penjual, ya dengan tidak memanfaatkan digital berarti kan kita masih menggunakan cara konvensional, cara lama gitu ya. Kita tidak bisa mengekspos produk atau misalnya orang atau gimana ya misalnya. Contohnya misalnya ada yang bisa ngasih contoh nggak teman-teman? Misalnya kita pengen jualan barang, kita pakai model gitu ya. Kayak sekarang kita jualan baju, kita kan menggunakan model gitu ya. Nah, kalau kita cara jualannya masih konvensional di toko, gimana kita cara memanfaatkannya, gitu kan? Kita nggak bisa. Berbeda halnya ketika kita menggunakanlah minimal media sosial atau bahkan kita bisa menggunakan Tokopedia, Shopee, kan kita bisa memanfaatkan model-model tadi atau talent-talent. Nah, ini mohon dikoreksi kalau yang teman-teman mungkin memahami maksud dari inability to attract good talent bukan itu, silahkan dikoreksi saja. Terus untuk poin 2, IT leader are not liking what they see. Ini yang seperti yang kita diskusikan tadi ya. Ketika mereka melihat teknologi, transformasi di teknologi, mereka melihatnya teknologi itu seperti magic. Bisa merubah, memperbaiki proses bisnis yang sebelumnya. Sebelumnya kacau menjadi sangat bagus gitu kan. Tapi mereka nggak tahu prosesnya gitu kan. Mereka nggak memahami nanti impact-nya atau apa ya, di satu sisi ketika teknologi berjalan bagus pasti ada impact buruknya juga. Mereka nggak melihat bagaimana orang-orang yang nggak melek teknologi, bagaimana proses transformasi ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama gitu kan. Nah, IT leader-nya terkadang tidak berpikir sampai sejauh itu. Nah, intinya di literasi lah. Literasi terhadap teknologinya mereka harus lebih pahami lagi. Jadi nggak hanya plusnya dari teknologi, tapi dilihat dari dampak yang akan mereka rasakan ketika mereka menerapkan teknologi itu apa. Nah, untuk artikel kedua yang tadi, yang seperti saya sampaikan adalah bagaimana Agile membantu transformasi digital, mempercepat proses transformasi digital. Sebenarnya poinnya ya tadi itu ya, kita coba lihat satu persatu. Digital transformation represent a fundamental change organization operate. Jadi merepresentasikan bagaimana sebuah organisasi beroperasi gitu ya. Dari tadinya manual menjadi
digital itu kan tentu saja prosesnya berbeda ya. Misalnya contoh kasus tadi marketplace, jualan kita di toko dengan jualan kita memanfaatkan marketplace tentu saja akan berbeda. Di toko kita buka jam 8, tutup jam 4 sore. Setelah itu nggak ada orang yang ganggu kita, gitu kan. Di marketplace kita nggak ada jam kerja, gitu kan. Kita bisa jadi jam 1 malam ada yang chat, gitu kan. Bahkan kalau kita nggak balas chatnya itu kan dihitung ya kayaknya ya sama si Tokopedia ya. Berapa lama Iya, respon betul, kita respon. membalas gitu ya. Ada ya. Nah, bayangkan Ada. kalau kita di chat jam 1 malam, ya kita balasnya misalnya jam 8 pagi gitu kan. Itu kan kita akan dianggap slow respon dalam tanda kutip ya. Itu. Jadi 24 jam gitu kan. Cara kerja sebuah organisasi akan berubah. Dari tadinya 8 jam kerja menjadi 24 jam kerja selama 7 hari. Nggak ada hari libur, mau tanggal 1 Januari tanggal merah ya dia tetap kalau di chat ya chat aja gitu kan, kita harus merespon gitu kan. Belum lagi kalau ada orang yang order barang kita di hari Sabtu malam misalnya, Sabtu malam padahal Minggu kita sudah merencanakan ada agenda keluarga, pergi keluar kota. Kita baru bisa meng-approve atau mempacking di hari Senin. Itu sudah dihitung jangkanya lama juga oleh si marketplace tadi. Nah, itu yang harus suatu organisasi itu harus menyesuaikan diri dengan adanya transformasi digital tadi. Nah, di sini Agile berupaya untuk membantu proses transformasinya agar lebih baik. Nah, lebih baiknya itu pertama dipoinkan di sini adalah rapid iteration. Jadi dia ada iterasi, rapid berarti dia cepat. Dan kita harus merespon feedback dari customer. Jadi setiap kita mendeliver, misalnya kita buat sistem, ya berarti sistemnya fitur A, terus diuji cobakan kepada pengguna merespon, kita perbaiki, kita deliver lagi, dan harus berjalan cepat, gitu kan, nggak boleh terlalu lama. Yang kedua adalah mengubah kultur di sebuah organisasi. Gitu. Kita bahas satu persatu. Jadi dengan menggunakan Agile, kita dapat merilis software untuk diberikan kepada klien kecil-kecil, tapi lebih cepat. Yang kedua adalah kita mampu menciptakan pengalaman yang bagus untuk customer. Jadi kenapa pengalamannya bagus? Karena mereka merasa ada masalah dengan sistem yang kita tawarkan, mereka memberikan feedback, kita perbaiki, gitu kan? Artinya mereka merasa kita responsif. Sistem selalu sesuai keinginan kita. Terus yang ketiga ya quickly adapting to feedback. Kita selalu merespon pengguna. Keluhan pengguna selalu kita akomodasi. Dengan menggunakan Agile nanti kita membentuk sebuah tim yang di mana tim itu tuh bekerjanya bareng-bareng, teman-teman. Dan sebisa mungkin mereka bekerja di satu tempat, misalnya di satu ruangan gitu ya, ada 5 orang. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah komunikasi. Jadi mempermudah komunikasi nggak harus lewat WA gitu kan, di WA kok malah centang 1 gitu kan, di WA kok malah balasnya lama, centangnya kok nggak lagi centang biru, kok centangnya 2, flashingnya hilang gitu kan, nggak lagi seperti itu. Tapi kita langsung dapat komunikasi langsung karena berada di ruangan yang sama. Termasuk juga kalau kita ada kendala, ini punya saya kok bermasalah ya, permasalahannya di bagian apa ya, nanti teman-teman yang lain bisa langsung merespon kendala yang kita hadapi. Nah, itulah ya keunggulan dari penerapan Agile untuk transformasi digital. Tadi poin intinya sebenarnya yang ada di depan tadi, di mana kita berdiskusi mengenai bagaimana transformasi digital dilakukan pada tahap pertama. Dari cara mereka masih manual masuk ke fase 1, foundation tadi. Tantangannya ternyata sangat banyak gitu ya. Ada yang ingin disampaikan dulu rekan-rekan semua atau ada yang ingin didiskusikan? Nggak ada? Belum mungkin. Belum ya? Kalau belum ada, mungkin kuliah kita cukupkan ya sampai sejauh ini. Dari seperti yang kita diskusikan tadi, teman-teman buat essay 1 halaman saja gitu kan. Nanti formatnya akan saya kirim di Classroom. Nah, teman-teman cari Oh, kaset. yang Classroom tugas itu yang belum ada isinya ya?
Iya, nah itu sebagai untuk submit aja. Ya, nanti teman-teman cari kasus bebas yang ada di masyarakat boleh atau di tempat kalian bekerja, cari kasus tantangan transformasi digital. Apapun itu. Ya, misalnya penerapan WA untuk komunikasi undangan rapat gitu juga boleh. Gitu. Apapun itu, yang jelas dia transformasi dari sebelumnya konvensional menjadi digital gitu ya. Jadi tahap pertama, tahap foundation. Cari kasus apapun itu, silahkan dianalisis dari dua aspek ini. Nah ini bebas, nggak ada format, silahkan dijabarkan sebebas-bebasnya dari dua aspek. Pertama, komitmen pimpinan, pimpinannya seperti apa terhadap transformasi digital yang dilakukan. Terus yang kedua, eksekusi iterasinya seperti apa, iteratifnya. Jadi proses mengimplementasikannya seperti apa. Apakah misalnya pertama sosialisasi, terus ada implementasi, terus ada perbaikan atau apa gitu yang dilakukan selama proses transformasi digital tersebut. Gitu, satu halaman saja. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Siap, insya Allah bisa. Insya Allah aman ya, gampang ya. Di sini kita tugasnya hanya dari kasus yang sehari-hari teman-teman lihat lah. Dan ini kayaknya nggak sulit untuk menemukan kasus-kasus tersebut. Nah, untuk pertemuan-pertemuan kita di hari ini dan di minggu-minggu selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak membahas kasus seperti hari ini dan juga ada sedikit membahas artikel di akhirnya. Mas Arief udah sampai Jogja belum ini? Sudah di perempatan apa iki? Gejayan, perempatan Kolombo Gejayan. Pasar Demangan. Macet ya? Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya tetap semangat ya. Apapun aktivitas dan apapun kondisinya saat ini. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.